bagaimana cara pandang kita terhadap hidup, bagaimana cara pandang kita bahkan terhadap diri sendiri, itu wajib ya. Dan itu nggak bisa yang namanya saat ini juga lu bisa berubah gitu. Jadi itu butuh benar-benar latihan, butuh niat, butuh ketekunan, konsistensi, dan itu seperti seni aja, kayak kita mau melukis ya kita harus melukis tiap hari gitu. Dan misalnya kayak lo fotografi, ini juga bagian dari seni, lo harus motret nih tiap hari supaya benar-benar ketemu nih apa yang lo mau gitu. Dan trial error pastinya, sometimes kita salah memahami, fine, nggak apa-apa, nggak ada benar dan salah, itu hanya sebuah proses kita kembali ke diri sendiri. Kalau bahasa gue sih pulang ya. Mungkin secara logika gue gini, gue dulu belajar itu kayaknya ada rasa malesnya, tapi ketika gue menemukan celahnya, gue tahu cara itu seninya. Yes, dan itu kan hasil dari lo mencoba sendiri ya, atau mungkin lo juga mengamati orang, lo bertanya pada yang ahli, tapi ujung-ujungnya lo pasti coba sendiri sih. Iya, nanya pada ahli, tapi walau pada akhirnya, gue punya cara sendiri, tapi memang referensinya mereka. Betul, jadi gue menginspirasi itu seperti itu. Oke, inspirasinya mungkin dari gue, tapi pada akhirnya lo akan menemukan diri lo di tempat lo sendiri. Oh gitu. Nah, Dri, ini Dri ya, gue nih kan, lo tau ya, wartawan. Dulunya wartawan, sekarang gue jadi content creator. Sebagai wartawan gue tuh mengendus sendiri. Gue mengendus, lu kabarnya pernah sampai membantu orang yang punya penyakit, lu dampingin dan akhirnya orang itu easing dari penyakitnya yang parah. Bener gak tuh? Yang gue denger seperti itu. Oh oke. Gue punya komunitas kebetulan memang gitu kan. Di komunitas Raspati ini gue menemani mereka yang memang membutuhkan kemampuan gue. Gue juga Reiki praktisioner gitu kan ya. Jadi healing secara holistik, gue menemani mereka. Tapi ini juga mendukung medis ya, bukan berarti ini bisa sewaktu-waktu menggantikan medis gitu. Kalau udah fisik banget gitu, medisnya tetap berjalan, tapi gue membantu dari dalam, membantu secara mental, membantu menggeser mindset atau belief system yang mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi gitu kan, harus digeser supaya mendukung self healingnya, kemampuan si orang itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi gue mencoba untuk membangun kesadaran di komunitas gue supaya kemampuan self healing itu akhirnya mereka ungkap gitu loh, mereka pakai, dan di situ baru akhirnya mereka bisa pelan-pelan dibilang sembuh belum, tapi jauh lebih baik dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Luar biasa tuh. Dari seni dia itu menemukan caranya dan akhirnya bisa membantu orang. Dan komunitas banyak di komunitas banyak orang. Puluhan lah. Puluhan, dan konsep gue adalah intimate. Jadi gue ada personal touch-nya gitu, nggak langsung banyak, tapi pasti gue sentuh satu persatu karena memang itu harus menemukan core-nya ya, core dari belief system apa sih yang menjadi core dari gangguan fisik yang mereka hadapi. Let's say misalnya gini, ada yang kanker gitu, gue tidak membantah medis ya gitu, gue hanya membantu, justru ini proses yang membantu medis. Dimana core-nya adalah emosi, emosi yang terpendam bahkan sampai puluhan tahun ya gitu. Puluhan tahun itu ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam gitu kan. Justru itu akhirnya termanifest ke fisik ya. Emosi-emosi ini tuh termanifest dalam bentuk si kanker itu. Nah, artinya obat-obatan sudah, ya kan, penanganan medis sudah. Oke, sekarang kita rilis emosi-emosi yang
menjadi pencetus dari gangguan fisik itu.